Nah, itu udah di posisi tempat penyembelihan. Kita kasih blanco, kita kasih tutup mata biar sapi ini lebih tenang. Seandainya sapi ini beringas atau stres, diemin dulu, dielus-elus, kasih minum, kasih minum, kasih minum. Insya Allah itu akan lebih tenang. Dan dalam ilmu anatomi tubuh hewan, itu ya, dokter yang lebih pantas, ada bagian-bagian yang kalau dia dielus-elus itu tenang. Kalau kambing ada di sebelah kanan. Sapi itu titik kelemahannya ada di pangkal paha. Kalau yang kupang itu dipencet tuh dia akan lemes. Paha kanan, paha kanan. Atau nanti kita pakai sistem squeezy, itu perutnya kita kencengin, dia akan lemes. Udah siap? Siap. Nah ini nggak standar nih. Masa nyeker? Belum kasain kali ini kita kebo sapi. Jadi ntar ada teman-teman kita ini, Ustaz Abdul Rokib. Ayo Kib, udah siap? Jadi tadi jurus untuk menghadapi sapi yang stres gimana? Jurus untuk menghadapi yang stres, Pertamanya. biarkan dia tenang dulu, gitu kan. Ya layaknya ayam lah, ayam semakin kita udah kita kejar-kejar, dia akan semakin kabur, terbang malah. Mau ayam kuyuk gitu kan, terbang. Kuyuk yang biasanya di bawah kejar itu bisa terbang. Nah udah diemin aja dulu. Kalau memang sudah memungkinkan, kita ini apa namanya, kasih minum, tunggu beberapa saat gitu kan. Ini tadi habis diusilin tuh, makanya agak tegang dia. Ya oke, nih standar minimal. Kalau tadi saya contohkan ada pakai helm safety, terus sepatu bot, kemudian sekabak yang tadi di samping. Nah, sama apa? Lupa dulu ini. Semek. Saffron. Ya minimal seperti ini. Ya, lanjut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'izal fikri la tarjija wa qata'anhu min sama'i al-fikri la hijabin min sahabil jahli ra'un qaddara biha munkashifah waqtin mu'ali wa ashrif qadra salli wa sallim wa karrim wa amtin mutafaddalan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hadha idha syi'ta sahla. Hadirin mukarramin, bersama kita hormati dan kita muliakan para asatidz, para tuan guru, Dr. Ibnu, para teman-teman Juleha Kota Tangerang, bapak-bapak yang insya Allah kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan iman ijad wa ni'matul imdad kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan jurus sembelih halal. Sebenarnya bukan pelatihan Pak, ini namanya berlatih sama-sama, belajar bersama dan sama-sama belajar. Ini mau modelnya doang ya. Iya. Ya, Haji ya, yang modelnya doang ya Pak Ibnu ya. Ya. Nah, sama kami belajar sama kayak bapak-bapak, mungkin bapak juga udah jauh di waktu yang lama mungkin belajar seperti ini Pak ya, mungkin pada karena disuruh baris ya Pak Ibnu ya, jadi kelihatannya tawadu dan kita nggak tahu juga nih. Maka nanti kalau seandainya ada penjelasan saya yang memang kurang jelas tolong ditanya. Insya Allah kalau pertanyaan yang mudah akan saya jawab gitu Pak ya, kalau susah ya nanti kita kasih ahlinya dah gitu ya. Nah langsung kita ke media Pak ya. Dulu Pak. Ya. Berkaitan tentang masalah penyembelihan, sebenarnya ini sudah jelas, di mana di dalam hadis juga dikatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai.
Wa idza qataltum fahsinu al-islah. Wa idza zabahtum fahsinu az-zabha. Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatahu. Di sini kita disuruh berlaku ihsan kepada hewan yang kita akan sembelih. Bagaimana caranya? Pertama, runtutannya ketika kita melakukan qisas atau melakukan penyembelihan. Yang pertama ada kata-kata wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaklah engkau mempertajam kisomu sebelum kamu pengen mau motong. Saya sering menjelaskan ini lam amr bermakna wajib, Pak. Itu ada lam yang ketempel fi'il mudhari, maka ini bermakna wajib. Artinya apa? Kita nggak bakal sempurna pemotongan tanpa tajamnya pisau. Jadi diutamakan pisau harus tajam. Karena ini perlakuan ihsan kepada hewan. Nggak mungkin kita melakukan kisos atau penyembelihan pakai digodot-godot, Pak ya? Iya, kasihan. Itu menyiksa hewan. Yang kedua apa? Wal yurih dzabihatahu. Hendaklah engkau buat senang atau tenang hewan yang kamu ingin potong. Insya Allah kalau pisaunya tajam, Pak, itu hewan tenang, ya pasrah ingin dipotong. Dan otomatis ketika potongannya sukses, nggak godot-godot, hewan ketika disembelih senang. Artinya apa? Tidak menyakiti. Dan ini kambing apa, Pak? Domba. Kambing domba. Ini dekatan Nabi. Bahwasanya Nabi tidak doha bikam syaini. Nabi Muhammad SAW memotong 2 kambing kibas. Nah, ini termasuk di dalamnya. Warnanya putih, amlaha ini, Pak, ini termasuk. Akrona ini ada tanduknya. Gimana kalau tanduknya copot? Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Yang penting ini jangan sumpul, Pak. Sumpul bukannya ditandain. Kalau ditandain karena faktor untuk hajat ya, Pak ya, biar supaya kambing, sapi nggak tertukar, itu menjadi masalah. Tuh, itu udah disepakati. Kalau seandainya sumpul, potong, ini yang nggak boleh. Apa elatnya? Ini karena mengurangi daging yang kita ingin makan, gitu. Yang tadinya ada, gara-gara sumpul nggak ada. Gimana testis? Kencing. Apa namanya? Biji klot ya, maaf. Buah dakar. Biji klot terlalu ini vulgar ya, Dok ya. Itu nggak jadi masalah. Gitu kalau hilang gitu. Apalagi untuk proses penggemukan. Kebiri ya. Karena memang Nabi pernah memotong hewan yang dikebiri. Pokoknya intinya jangan sumpul, Pak. Ya, sama buntutnya, maaf Haji. Ya. Misalkan ini ada buntutnya, biasanya, terus nggak ada, karena faktor apa? Kepotong, ini nggak sah untuk dijadikan kurban. Gimana yang memang dari lahir nggak ada? Kita lihat dulu, Pak. Ini biasanya ada buntutnya nggak? Gitu hewan ini. Kalau biasanya ada, maka kalau bisa jangan dipakai untuk kurban biasa. Gitu. Karena adat kebiasaannya memang ada buntutnya, gitu, Pak. Sama tuh biasanya memang kalau yang sering kepotong sapi kupang gitu, sering kepotong, itu nggak sah untuk dijadikan kurban. Nah. Jadi ini sunnah, Pak ya. Maaf ya, ini lagi makan kita ambil ini. Ada metode perubuhan secara mudah. Memang ada yang ngambil dari dalam. Kita mah nggak usah ribet-ribet, Pak ya. Selesainya ribet perutnya ya. Yang penting gampang-gampang aja, Pak ya. Ya gitu. Udah jatuh. Udah kita giniin. Kalau kita mau motong sendiri, di dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW ini menginjak, redaksi hadisnya, wa doa rijlahu ala sopahihima gitu, Pak. Jadi menekan, nah, menekan karena ada bahasa kodam, ya gini, gitu. Jangan kita jejak, ya kita hanya tekan aja, gitu. Kenapa? Supaya memberikan rasa nyaman atau tenang, gitu. Karena dalam anatomi ada yang namanya spinal dorsal ya,
Dok ya. Ketika kita tekan, ini dia menjadi tenang, gitu. Yang kita jejak Pak, ini. Ya, kita tekan. Ini kalau motong sendiri, gitu. Jadi gini, tangannya jangan begini Pak. Oh begini, boleh? Gini boleh? Atau narik gitu. Cuma memang disunahkan dorong di kitab Al-Mu'tamad disunahkan dong. Kenapa? Alasannya karena mempermudah dan mempercepat. Biasanya kalau motong itu dengan narik lebih sulit, apalagi kalau pisaunya nggak tajam. Bisa 2 kali balik atau lebih. Stylenya jadi ribet. Tuh, kalau dorong kita ngebalikin lebih mudah, ngebalikin pisaunya Pak. Gitu. Ada bahasa dahaban wa udan. Dorong, kita kembalikan lagi gitu Pak. Terpental pisau bagaimana? Selama ini masih hayatul mustaqirah, enggak jadi masalah. Bagaimana penjelasan hayatul mustaqirah? Tidak ada tanda-tanda kematian, artinya masih bergerak. Kita potong lagi nggak jadi masalah. Karena ada bahasa haram Pak ya, pernah denger ya? Ya, saya temukan itu di dalam Syarah Minhaj, ternyata kill redaksinya. Ya kill. Kan kalau orang tua dulu, guru kita biasanya nerangin, kalau bisa jangan sampai frontal pisaunya atau ngangkat. Ya, sebenarnya itu mimbabil ihtiyat Pak. Mimbabil ihtiyat, kehati-hatian supaya ngajarin kita motong sebisa mungkin jangan diangkat pisaunya. Gitu Pak. Ya, takutnya kita angkat mati. Terus yang diwajibkan hukum dan marik belum terbuh. Itu yang ditakutkan sebenarnya. Ya. Gimana kalau kontal atau gagang pisaunya copot? Ya. Makanya ini sebenarnya nggak rekomendasi, cuman bahannya doang rekomendasi. Karena ini paksinya dalam Pak, segini. Paksinya. Pisau terus ada paksinya. Ya ini dalam. Kalau yang nggak dalam, harap di sini cari pisau yang ada pennya Pak. Ya ada pennya. Cuman kalau SKKNI ini nggak masuk karena bukan food grade. Cuman bahannya doang food grade, cuma ininya nggak food grade. Iya, karena bahannya plastik. Iya. Karena katanya masih mengandung bakteri ketika kita pakai. Ya, cuman sebenarnya bisa, nggak boleh dipakai orang lain, cukup kita aja gitu. Kan pokoknya kalau kita karena kita nggak tahu ya, udah aja diambil, minjem, nggak dikasih lagi, atau hilang aja pisau. Sering terjadi Pak ya? Iya begitu emang. Mungkin kudu dijaga pisau Pak. Ya apalagi pisau yang udah pegangan kita, gitu. Yang belinya mahal, ya mahal banget ya. Yang mau nyoba? Nah, ayo Pak, kita coba. Gitu. Jadi gini Pak, lihat. Permi. Oh, jadi nggak perlu banyak orang. Nah, ini begini, kan kakinya enak begini Pak. Cuman nanti dipotong hati-hati, makanya standarisasinya Dipegangin dong. harus pakai Kalau sama sendiri takutnya. sepatu bot, gitu. Ya Pak ya? Oke, silakan yang mau nyoba cara merebahkan dulu ya. Merebahkan. Nah, itu yang standar ini. kalau untuk motong ini butuh ngerubuhin doang Mas. Ya. Ini mah pawang buaya ini. Lari tanggung jawab. Dapat kan? Sulaiman. Yang dijajah itu. Lulus. Di luhur. Beratnya injak. Kan ada bahasa begini Pak ya? Kita nggak usah pakai kaki, pakai ini aja, gitu ya. Sebenarnya pakai dengkul lebih enak. Potongnya kita. Nah iya. Memang redaksi hadis itu seperti itu. Gitu. Bahwa doa di dalam ada sofa nah, di sini Pak. Prinsip itu bisa masuk ke sini. Ya. Tapi kalau Gampang masuk ini lubang gini, bisa Pak. begitu. Jadi Waktu zaman pacaran, kalau kita gini, udah begini aja, wadon ya. Iya begitu. Karena dikasih rasa tekanan, jadi nyaman deh. Kalau lulus tadi dosa besar dulu. Dosa besar dulu. Apa kaki ini ditumpangin ke situ dua-duanya apa satu di dalam keterangan yang di situ? Oh, kalau mengikat maksudnya? Yang ke ini kan harus dua-duanya. Ya. Ke sini. Ya, gini. Hanya cukup satu aja. Kalau dalam kitab fikih, terutama di kitab
Abdul Bariyah Pak. Ya. Dikarang oleh ulama Mesir bernama Dr. Musa. Dia mengatakan bahwasanya kaki kiri sunnah untuk diikat kaki kiri, baik depan maupun belakang. Gampangnya begini analoginya, kita turun dari mobil, coba kayak kanan Pak. Ya, keseimbangan kurang. Hewan ruminansia adanya di kaki kiri. Gitu. Kalau Bapak pakai metode rope squeeze atau balik, diharapkan pakai dengan kaki kiri. Artinya kita menggabungkan sunnah dan metode baru. Al-muhafizatu ala qadimus sholih wal akhdhu bi tadbi'as aslah. Jadi kita pakai sunnah dan kita pakai juga metode baru. Kalau metode yang Barley dan squeeze Pak dari Georgia itu nama orang sebenarnya Pak. Kaki kirinya nggak diikat, makanya ketika kita jatuhin diri lagi gitu Pak. Karena kelemahannya di kaki kiri dia, maupun depan maupun belakang. Karena nggak diikat diri lagi Pak, gitu. Tapi boleh diikat boleh ya. Emang sunnah diikat Sunnah kaki diikat, kiri. ya, ya. Cuman bahasanya begini, bagaimana di kanan? Nah gitu. Kita yang belum biasa, kaki kanan kita ikat. Takutnya kayak model sapi kupang, sapi sirkus atau balik. Biasanya kalau nggak diikat dan ke belakang, ke depan. Saya pernah, gitu. Kalau jadal mah udah profesional Pak ya. Makanya jadal cukup kaki kiri yang diikat kalau kita main KRPH Pak. Kalau pakai metode perubuhan, bukan stunning, itu pasti kaki kiri satu depan yang dipelintir jatuh. Karena mereka kan untuk apa namanya waktu Pak ya, kejar waktu. Ya. Yang harus madhab kiblat itu gimana itu? Kiblat badannya Pak. Badannya. Ya, bukan Gimana, Pak? wajahnya. Kiblat Posisinya di mana? Ya, jadi gini Pak. Tuh. Kitanya harus madhab kiblat, hewannya badannya harus madhab kiblat. Palanya nggak jadi masalah, maupun palanya madhab kiblat atau didangkatin ke atas. Cuman kalau madhab kiblat, palanya ini sulit nanti kita potongnya Pak. Ya, biasanya goyang kalau kita madepin, kecuali kalau kita ikat di pukunan, kita anggang Pak. Anggang apa bahasanya? Kita anggang, kita angkat palanya. Ya, itu nggak jadi masalah. Cuma begini Pak, jangan maksakan sunnah. Ketika yang terjadi itu kita ya bahaya atau mencelakakan hewan. Banyak seperti itu, ngejar sunnah yang dapat dosa. Kalau hewannya itu sulit ditangani, udah ketika itu jatuh kita potong aja Pak. Daripada kita cedera, ya Pak ya. Bener ya, teman saya pernah begitu. Akhirnya kakinya patah. Kalau mau ngebalik yang nggak perlu diseret. Misalkan bisa nih ditangani. Kan hewan ada dua, makdur dan goir makdur. Bisa ditangani atau normal atau goir makdur, nggak normal. Ya, itu kita balik aja kakinya, jangan diseret-seret. Itu namanya nggak ihsan. Modelnya kalau madhab kiblat begini Pak, kita sholat, kepala kita begini batal tuh Pak. Ya kalau badan kita ada ya. Iya, ada. Baiknya palanya taruh di ini Pak. Jadi modelnya kita pelintir, kalau ada apa namanya tanduknya kita tekan, kita injak gitu, supaya dia nggak goyang. Karena kesempurnaan motong biasanya itu ada di yang megang pala, kedua yang mau motong. Sering banget terjadi yang motong udah mantep, jobnya udah kemana-mana, luar kota, cuman megang palanya nggak bisa. Dia motong enak, goyang gitu Pak. Jadinya potongannya berantakan gitu. Makanya orang yang menangani hewan atau yang megang pala, misalkan orang yang Bukan saya yang nge-lab, saya penonton, ya kan? tidak takut, karena ngadepin hewan besar itu jangan takut berani, jangan takut, tapi berani. Biasanya dia nyium Pak, kita keringet aja nih, keringet takut, ini bukan keringet kepanasan, ya. Itu dia berani, artinya itu hewannya itu jadi iya, jadi galak sama kita. Biasanya begitu. Dia ngerespon. Kalau kitanya ngedon. Biasanya makanya tenang. Tekniknya yang pemotongan sendiri.
Ya. Pengen tahu teknik pemotongan misalnya 2 orang gimana? Kalau rombongan tinggal diikat aja kakinya atau dipegang. Kan ini kan termasuknya hewan yang termasuk agak ini ya. Ya. Fisiknya agak lemah. Kalau yang ada yang fisiknya kuat kan beda kan. Berarti malamnya minum jamu dia. Komplit. Ini Pak, tuh. Digarin. Oh gitu. Ketika kita potong, nanti dia yang mompa. Ya. Sensik sempetan deh. Yang mompa apa namanya darah untuk keluar. Gitu. Jadi biarin dilepas. Cuman kalau hewan yang sulit kadang-kadang bahaya Pak ya? Iya. Ya, daripada bahaya lagi-lagi nggak jadi masalah. Jadi nggak apa-apa kita lepas atau kita tinggalkan satu kanan di belakang gitu. Jadi nggak apa-apa dia meronta-ronta. Yang penting ininya diikat. Gitu. Makanya untuk sapi anaknya ada anting-anting yang dibawa Pak. Ya, tahu nggak? Ya, enak di situ. Ya, nggak jadi masalah. Ya. Ya, kalau hukum cara ngikat kita belum pernah dapat. Kalau kita menghilang atau tidak, cuman saya ngambil kesimpulan kalau begini dia sulit bergerak Pak. Tuh, karena disilang, gitu. Intinya biar dapat sunnah kaki kiri harus diikat dan jatuhnya harus di lambung kiri. Harusnya lah di lambung kiri. Paham Pak ya? Tadi kanan nggak perlu diikat. Supaya tujuannya memompa darah untuk keluar gitu. Ayo langsung pemotongan kali ya? Iya, sip. Langsung. Siapa yang pengen motong ini? Siapa yang mau potong? Dua nih, saya suitan dua. Yang bakar, yang nggak biasa yang nggak biasa. Ya, kalau saya biasanya disuit. Siapa yang belum pernah motong? Belum pernah. Siapa? Siapa yang belum pernah motong kambing? Berani nggak? Kalau nggak berani pakai saya ini pakai rok. Asik. Anak muda no. Ya. Sering aku sih. Harus berani. Oh iya. Kalau kita nggak mencoba kan nggak bisa kita ya. Megang siapa yang megangin? Ina yang megangin. Bisa deh. Praktek ngerobohin aja dulu. Jangan kali-kali kita ngasah di depan. Sebenarnya bukan masalah ngasahnya, karena faktor gesekan Pak. Tuh, dia berasa karena hewan kan nggak tahu nggak ngelihat jelas. Ya, nggak lihat ya. Cuma yang jelaskan apa? Gesekannya. Gitu. Ini mau contoh maksudnya. Ya, itu Pak ya. Gimana Bang? Cara pegangnya gimana? Itu pengen mana tadi? Pingsan ya. Harus surat. Ya. Ada surat ada di sini. Gitu. Ada asli ngomongin siapa yang ngomong. Karantum jatuhnya yang sapi. Oh ya Oke, kita bikin satu tim. Salah merobohin bukan begitu tadi. Ayo timnya tim. Tim kambing. Ayo tim. Ini bener nggak nih jatuhnya nih? Salah ini, kan lambungnya harus ada di lambung kiri Pak. Salah. Megang pala ya ini. Balikin lagi, berdiriin lagi. Kasurnya pindahin. Iya. Siap. Kasurnya pindahin. Ya. Oh, lambungnya iya. Enggak, Makanya di sini salah. Kasur pindahin. Salah. Oh, ini di sini. Ini juga posisinya di sini nih. Sambil. Ya, gitu. Coba satu tim bertiga coba satu kambing ditangani 3. Teman-teman yang lain. Pak Haji, Pak Haji Itu Yasin, bentuk tim besok hari H. namanya Cecep. Pak nih Pak. Ada yang megang rumusan kaki. C1, C3, C5. Nih dari sini patokan mengukurnya Pak. Tuh. Haji, Haji, sini, sini. Dari sini. Supaya kelihatan, Ustaz Haji, supaya kelihatan tuh. Depan, depan sini, Ya, dari sini. Haji. Ya. Haji depan. Ya. Haji. Kalau kita biasanya 3 Ustaz. Ya.
Sebenarnya jatuhnya pasti di bawah jakun. Ya, cuman kan kalau orang nggak biasa ya diukur dulu. Oh, terjatuhnya di sini, di bawah Kalau kita udah biasa, udah pokoknya intinya di bawah jakun. Ini namanya cara menyembelih dabah gitu atau zakah gitu. Kalau onta di sini, burung onta atau soang Pak. Iya, soang. Angsa ya? Iya, angsa. Ayam. Nah, di sini. Mana nih? Nah, di sini nih. Kalau onta ini namanya labah atau nahar. Ya. Kenapa di sini? Karena dekat sama jantung. Elatnya supaya cepat dan dihurujuruhiha ala tuluki ruhiha gitu. Karena panjang lehernya, makanya dipotongnya di sebelah sini gitu. Karena kalau sini lama matinya gitu Pak, makanya di sini kalau untuk yang berleher panjang ya. Ayo Pak, ini onta dah tuh. Ini apa, kambing. Kalau sapi 5 atau 4. Ada yang ngukurnya begini, ada yang ngukur begini. Kalau sapi intinya ini Pak, di bawah jakun. Kalau nggak ada jakunnya? Kalau nggak ada itu makanya tangan. Pakai tangan yang nggak ada jakunnya. Itu batasan. Iya, benar. Jakun batasan. Iya, di jakun di bawah ini. Jangan di atas jakun, biasanya ya satu kena tulang dan satu juga kena lidah. Biasanya itu yang mengakibatkan hulkum dan marinya nggak terputus. Ya, banyak kerugiannya. Pisaunya tumpul, gitu Pak ya, kena tulang. Nah, gitu Pak ya. Siapa yang mau motong ini? Haji, ayo cepat. Bismillah. Disunahkan kalau di kitab Itu peso potong bukan? kalau di kitab Fathul Qorib dapat meninggalkan sekali tadi, cuman tidak disyaratkan di kitab Fathul Habib. Artinya ya sebisa kita. Intinya kan itu Pak ya. Dorong matarik sama. Cuman intinya kalau dorong itu lebih mugro. Kalau dorong mogok. Ya narik gojek dibilang Pak. Iya. Rapi-rapi kalau gitu Pak. Matanya tutupnya ya, kupingnya. Ya, matanya tutup enggak apa-apa. Ya, ini Pak hati-hati nanti. Ini pegangnya. Ya. Maaf Pak, di ujung ya. Di situ ya. Ya, di ujung nih. Ya, ujung ini. Oh. Oh gitu. Kalau tadi udah dibalikin. Matanya Cep, tutup Cep. Gini. Nah, gitu. Nih. Tuh, gini. Kita giniin Pak ya. Ya, kita giniin tuh. Iya, jempol hilang doang. Kalau orang yang udah expert Mbak, kalau udah ahli, kuping ketemu kuping. Iya. Oh. Batasannya itu Ya, ya. batasannya. Biasanya gaya narik. Gaya gojek tuh Pak. Iya. Dari bawah ke atas itu ya. Iya, dari bawah ke atas. Nah, itu. Ya, ayo Pak. Ayo. Bismillah. Kaki kiri harus ada kuda-kuda. Ya, gini. Ribut kita aja jadi kebanyakan ya. Kaki kiri kuda-kuda. Bismillah dulu nih. Ya, boleh. Tenang biar tenang dulu. Tadi saya bilang, Taruh dulu. kegagalan itu biasanya dari tukang pegang Pak. Kepala. Ini tangannya dilepas aja Pak, karena udah dipegangin. Iya. Taruh dulu. Oh, sunat tulang.